limit X menuju C dari Fx. Definisinya apa? Ada yang dengan FC. Apa? Limit X mendekati C dari Fx sama dengan Fc. Limit. Definisinya, apa maksudnya, apa maknanya? Limit X menuju C dari Fx itu maknanya apa? Limit X menuju C dari Fx sama dengan 5 misalkan. Apa maknanya? Ketika X dekat tetapi berlainan dengan C, maka Fx itu dekat dengan 5. Ya, hampir. Apa maksudnya? Ayo, hampir bagus. F continue di 5. Belum ke continue ini. Definisi limit dulu. Ayo apa? Saya punya limit X menuju ke C dari Fx sama dengan C misalkan. Apa maknanya? Atau definisinya? Mendekati di C tapi tidak memotong C. Harga, bukan mendekati, harga apa? Harga limit X mendekati C sama harga limit X mendekati C, Fx sama dengan C gitu. Harga salah. Ayo apa? Hampir sudah mendekati itu sudah boleh. Harga C itu menyatakan apa? Wes C yang di situ menyatakan apa? Sama dengan X. Yang didekati. Pendekatan limit. Didekati. Harga di sekitar. Jadi harga di sekitar Fx itu sama dengan C. Nah, jadi kalau misalkan ya apa sih mau siapa kok berkocar kacir nih. Bentar ya. Nah, jadi makna dari limit X menuju C itu adalah harga di sekitar X. Jadi harga di sekitarnya. Tapi kalau saya punya FC, ini mouse penku masih coba pakai satunya. Nah, kalau kalian punya FC, ini maksudnya apa? Maknanya apa? Sorry. Ini maknanya apa? Inti dari FC itu harga tempat di X sama dengan C. Kalau kita punya Y sama dengan FX, berapakah harga tepat di X sama dengan C itu pasti disubstitusikan kan? C-nya diganti, X-nya diganti dengan C, itu harga tepat. Tetapi kalau harga sekitar, harga di sekitar X sama dengan C itu adalah didefinisikan limit. Nah, kemarin mungkin yang sama Pak Danar lupa ya. Jadi itu bedanya. Kalau kita bilang sekitar itu berarti limit. Tetapi apa definisi limit secara intuisi atau secara intuitif adalah harga di sekitar X sama dengan C. Kalau harga tepat di X sama dengan C apa? Berarti FC. Paham?
Beda ya. Nah, terus itu definisi limit harus diingat. Kalau limit karena nanti ada mata kuliah real ada limit, mata kuliah Afrika kompleks ada limit. Kemudian mata kuliah apa lagi? Pokoknya limit itu sering digunakan. Itu harga di sekitar. Sekarang coba definisikan secara formal untuk limit X menuju C dari Fx sama dengan C misalkan. Apa definisi formalnya? Apa definisi formal? Definisi formal untuk setiap yang gitu itu loh. Lupa tak? Untuk tiap epsilon lebih besar 0 yang diberikan pun kecilnya Bagus. terdapat epsilon lebih besar 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga jarak fungsi X mendekati C. Ya, ayo coba ditulis. Ditulis bagus. Ini gimana nulisnya? Pakai mouse. Kapopo wis. Ini aku juga tek-tek memang kok. Ting-tang-ting. Limit X pakai simbol enggak apa-apa, pakai simbol biar enggak panjang tulisannya. Untuk setiap Untuk setiap apa notasinya untuk setiap? Kebalik. Kebalik. Ya, ngono maksudnya ben apal. Nanti kalau di analisis real ketemu notasi atau isine. Untuk setiap epsilon lebih besar 0, ada yang diberikan yang diberikan berapapun kecilnya terdapat epsilon lebih besar 0. Apa begitu? Enggak, kurang. Ayo, yang lain. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada delta lebih besar 0. Kemudian Yang berpaduan sedemikian rupa. yang berpadan dengan Fx dikurangi L kurang dari epsilon. X dikurangi dengan C kurang dari apa? Epsilon. Kurang dari epsilon sedemikian hingga Demikian. Harga mutlak X min C sedemikian lebih besar hingga 0 kurang dari delta. X dikurangi C kurang dari delta. Dari delta atau kurang dari epsilon? Epsilon, dari epsilon. Kurang dari epsilon. Ya. Ya, dari delta. Jadi kalau ini definisinya itu delta. Untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 ada delta lebih besar dari 0, kemudian tanda mutlak X dikurangi C, dia kurang dari Epsilon. Demikian hingga tanda mutlak Fx dikurangi ya. C kurang dari epsilon. Nah, ini tidak boleh lupa. Wajib anak matematika harus ingat ini. Ini yang membedakan dirimu sama mahasiswa fisika nanti. Kalau mahasiswa fisika nggak diajari apa definisi limit. Yang dipahami limit itu apa ya? Wes limit itu harga di sekitar. Jadi kalau anak teknik, anak
apa yang menggunakan matematika itu anak teknik, anak fisika itu ya menggunakan definisi yang intuitif. Tapi kalau anak matematika ya harus ini yang ditahu ya, yang dipahami. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 dan ada delta lebih besar dari 0, kemudian jarak X ke C itu kurang dari delta, sedemikian hingga nanti Fx dikurangi C-nya dia kurang dari epsilon. Ya. Terus apa sifat-sifat dari limit? Kalau kita punya fungsi Fx dan Gx misalkan, maka limit Fx ditambah Gx itu sama dengan apa? Alfi, apa Alfi? Sama dengan Limit limit fx ditambah limit gx. tambah, ya. Jadi itu dianggap sebagai operator, operasi operator. Jadi kalau mulai dari limit, nanti turunan, nanti integral itu bersifat operator ya. Jadi kalau nanti Anda belajar di aljabar, di struktur aljabar atau aljabar linear nanti kenal dengan grup. Itu yang menyebabkan bahwasannya dia dikatakan sebagai field, punya anu sendiri, lapangan fieldnya itu sudah berbeda. Jadi kalau misalkan perkalian limit K dari Fx sama dengan apa? K dikali limit fx. K dikali limit Fx. Nah, sekarang saya punya Fx sama dengan K. Fx sama dengan K. Ya, Fx ini sama dengan K. Sekarang coba gunakan definisi turunan bagaimana untuk F aksen X-nya. Hasilnya sama dengan apa? Ini kalau mahasiswa sudah sama dengan 0. Itu kan sudah tahu. Sekarang coba dijabarkan hasilnya kenapa hasilnya sama dengan 0. Gunakan definisi limit, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang per H. Ini yang share tadi siapa ya? Ditutup boleh wes. Yang sudah bisa langsung ditulis. Tak siapkan papannya. Nah,